Arnold, jadi kamu suka festival cosplay? Oh, aku tahu. Tagai Berta ada di sini. Sayangnya dia hanya tertarik pada Minecraft. Arnie, kamu harus menguasai seluruh Minecraft dan meletakkannya di kaki Tagai. Tapi ini akan memakan waktu. Ada sekitar 920 kuadriliun blok di seluruh dunia Minecraft di semua dimensi. Satu streamer berhasil menambang 32 juta blok hanya dalam 2.500 jam. Arnie, kamu pasti bisa. Tapi kamu harus melakukan half-time mengorbankan waktu dan kesehatanmu. Setiap jam duduk yang lama mengurangi hidupmu sebanyak 22 menit. Dan bagi mereka yang duduk selama 11 jam, hidupmu berkurang hingga 40%. Ditambah lagi ada diabetes, obesitas, penyakit jantung, dan kematian dini. Oh, Arnie, apa kamu sudah membangun kastilmu sendiri dari pasir? Itu tidak akan berhasil. Kamu perlu tim pengambil alihan Minecraft, tim terbaik. Siap? Sekarang lebih mudah untuk dimainkan, atau mungkin tidak. Selama permainan, mata seseorang hanya berkedip 4 kali per menit. Karena itu, lapisan pelindung mata cepat kering. Dan jika kamu tambahkan peralatan penambah panas, lalu kamu, Arnie, sekarang merasakan sakit yang luar biasa. Tapi bagimu ini bukan apa-apa. Lagi pula, pasukan perkasamu akan segera mengambil alih dunia Minecraft. Kamu hanya tinggal tekan tombol dan memberikan perintah. Tapi, di mana jarimu? Kamu sudah bermain terlalu lama. Otakmu tidak lagi bisa membedakan antara kenyataan dan juga gameplay. Arnie, kamu benar-benar butuh istirahat. Kau bisa memilih mode yang lebih mudah. Di sini kau tidak perlu khawatir akan hal-hal menakutkan atau kelaparan. Tapi itu benar-benar jadi tidak menantang. Ayo pilih mode survival. Sekarang kita harus bertindak seperti dalam kehidupan nyata. Mencari makanan, membangun rumah, mempertahankan diri, dan mendapatkan pengalaman. Tentu saja, jauh lebih mudah melakukannya di dalam game. Hanya dengan satu tebas, kau bisa menebang pohon yang akan menggantung di udara. Dan kau bisa mendapat batu hanya dengan memecahkannya selama beberapa detik. Sehari di sini hanya berlangsung 20 menit. Dan bahkan wajah bodohmu yang menyedihkan bisa menarik perhatian seseorang. Kau bisa makan makanan cepat saji sebanyak yang kau mau dan tidak akan gemuk. Itu kelebihannya. Hari-harimu akan selalu terasa nyaman dan kau bahkan tidak perlu membeli pakaian. Dan kau bisa menggunakan kaktus di rumahmu sebagai pengganti tempat sampah. Itu bisa menghilangkan benda apapun. Jika bosan, kau bisa mengganti nama seekor domba dan dia berkilau dalam berbagai warna. Dan ya, di sini kau bisa melihat domba di jalanan. Jangan lupa, ini Minecraft. Saatnya pulang. Oh iya, aku lupa. Rumahmu mudah dicuri atau dihancurkan. Sepertinya game over. Berapa banyak orang yang mampu ditelan oleh Train Eater sekaligus? Sebagai informasi, Train Eater adalah karakter dari arsip rahasia SCP Organization yang menyimpan catatan dan deskripsi sebagai fenomena anomali di bumi. Saat ini, terdapat lebih dari 5.000 entry. Hasil percobaan, 37 orang sekaligus. Arnold, kemasi tasmu. Sudah saatnya untuk keluar dari sini. Sebelum nantinya kamu dilarutkan oleh asam lambung Train Eater. Melompat keluar dari kereta api dengan kecepatan tinggi itu adalah ide yang buruk. Tapi kamu tidak sedang berada di dalam kereta. Kamu berada di dalam perut. Mari kita lakukan refleks muntah dan membuatmu keluar dari sini. Caranya Arnold, cobalah gelitik kursinya. Seperti trik ini, cara keluar dari kereta api pemakan manusia. Sekarang bagaimana cara pulang ke rumah? Aku punya ide. Bagaimana kalau kita buat kereta api dari tubuhmu, Arnie? Jika kamu membayangkan bahwa semua kereta api memiliki wajah manusia, pada kecepatan tinggi mata mereka akan rusak. Cepat, Arnold! Dan di malam hari, kamu bisa diserang oleh kereta monster cucu Charles. Protagonis dari game horor dengan nama yang sama adalah monster yang muncul secara misterius dari tambang yang mereka gali terlalu dalam. Dia memakan hewan dan juga manusia. Ada legenda yang mengatakan bahwa monster ini telah hidup selama ribuan tahun. Ayo, tambah kecepatannya, Arnold! Wow, kamu bahkan tidak dihentikan oleh Mr. Beast dengan eksperimennya. Jadi Arnold, apakah kamu siap untuk bermain game di luar angkasa? Baiklah, atau mengambang saja. Di bumi, Arnold gravitasi menahanmu, jadi tidak bisa melompat dan juga terbang. Namun, jika kamu punya kecepatan yang cukup, kamu bisa mengatasi gravitasi bumi. Gaya gravitasi dan gaya inersia saling menyeimbangkan, dan kamu bisa terbang dengan aman dalam gravitasi nol di bumi. Bergerak di kondisi tanpa bobot tidaklah mudah. Dan tentu saja bukan karena kamu lemah.
Arnold, sepertinya kamu telah menemukan jenis bahan bakar baru, hidrogen sulfida. Ini bisa membantumu menghadapi monster. Untungnya, bukan kamu saja yang melewatkan pelatihan pra-penerbangan. Hati-hati, Arnie. Sepertinya kamu membuka pengamannya. Karena kunci yang terbuka, keseimbangan gas menjadi kacau. Pakai pakaian astronotmu, Arnold. Hore, kamu berhasil. Tapi sekarang ada masalah lain. Bagaimana kamu bisa mendengar monster sekarang? Sepertinya kamu malah menakuti semua monster itu sendiri. Tidak, kamu tidak tuli, Arnold. Suara tidak bisa merambat di ruang hampa. Suara merambat dalam bentuk gelombang. Benda yang bergetar mentransmisikan getarannya ke molekul atau partikel di sekitarnya. Di ruang angkasa, molekul udara terpisah sangat jauh sehingga tidak dapat mengirimkan getaran. Tidak ada udara, tidak ada suara. Jadi lebih baik diam saja di dalam lemari. Ya, selama diperbolehkan. Houston, kita punya masalah. Apakah ini pintu terakhir? Aku ingin tahu apa yang ada di baliknya. Apa kamu mencoba mencari pekerjaan lagi? Bagus sekali. Tapi tanpa sekolah, kamu hanya bisa menjadi petugas kebersihan. Dan bahkan bukan itu. Ada banyak orang dari negara lain yang punya 3 gelar dan siap menerima pekerjaan apapun. Jadi bagaimana kalau kamu menyelesaikan sekolahmu dulu? Omong-omong, sekolah pertama muncul di Sumeria kuno sekitar 3 hingga 4.000 tahun yang lalu. Di Sumeria, sekolah adalah suatu hak istimewa dan hanya anak laki-laki yang sekolah di sana. Jadi kamu beruntung, Arnold. Komputer belum ditemukan. Jadi kamu harus menulis di tablet tanah liat lunak. Jadi belepotan. Ya, kamu sangat beruntung dilahirkan di abad ke-21. Apa? Mereka tidak mengizinkanmu bersekolah karena kamu sudah dewasa. Kita perlu mencari beberapa sekolah yang tidak biasa. Lihat, itu adalah Door School. Dan kamu menjadi penggemar game ini. Masuklah. Pelajaran pertama adalah aljabar. Apa kamu tidak membaca brosurnya? Guru di sini adalah monster. Ini sangat efisien. Arnold, apa kamu mempelajari tabel perkalian? Namun sayang, sia-sia saja. Mungkinkah sekolah ini juga menerapkan hukuman fisik? Bukan begitu, Arnold. Dasar idiot. Maksudku hukuman nyata. Anak-anak dipukuli karena nilai buruk di Mesir kuno. Dan di Korea Selatan, misalnya, larangan hukuman fisik baru diterapkan pada tahun 2010. Di dunia modern, sekolah merupakan tahapan kehidupan standar. Namun tidak semua anak punya kesempatan untuk bersekolah. Begitu banyak orang menggunakan olahraga untuk menaikkan strata sosial. Lari cepat, Arnie, atau kamu akan menjadi makan siang seseorang. Persetan dengan sekolah. Kamu sudah tahu cara membaca. Hampir 20% umat manusia tidak bisa membaca dan juga menulis. Jadi, matematika bukan kesukaanmu dan olahraga membuatmu lelah. Tapi aku tahu kamu menyukai tumbuhan dan juga hewan. Terutama binatang. Terutama yang digoreng. Ya, biologi. Guru ini sepertinya punya pandangan tersendiri tentang evolusi. Jadi, kamu sedang mencari pekerjaan sebagai programmer. Dan apa? Kamu baru selesai kursus pemrograman 2 hari yang lalu. Online? Oh, ayolah. Tapi di Roblox, kamu bisa membuat game tanpa mengetahui cara memprogramnya. Benar, hanya sedikit orang yang berhasil membuat game yang benar-benar bisa menghasilkan uang. Ide tentang platform ini muncul pada tahun 1989 dengan tujuan menciptakan simulator untuk mempelajari fisika. Roblox versi beta diperkenalkan pada tahun 2004, yaitu Roblox lebih tua dari rata-rata pemain 13 tahun. Pada tahun 2016, Roblox hanya memiliki 10.000 akun. Pada tahun 2019, 1 miliar akun. Bayangkan berapa banyak uang yang bisa kamu hasilkan. Tapi melakukannya dengan biaya murah tidak akan berhasil. Diperlukan investasi awal. Investasi pertama di Roblox adalah 560.000 US dollar. Tic-tac-toe. Arnold, kamu pikir ada orang yang akan tertipu oleh ini? Wow, kamu meyakinkan mereka untuk memberikanmu uang. Mereka terburu-buru membuat keputusan. Sepertinya ada yang akan menghabiskan seluruh uangnya sebelum game tersebut dirilis. Game yang sangat hebat bisa dibuat hanya oleh beberapa orang di garasi. Tidak semua orang perlu membuat Google baru. Jangan senang dulu. Jadi, Arnold, saatnya membayar kembali pinjaman itu dengan bunga. Mungkin kamu mengira bunga 1% itu tidak seberapa, tapi itu per hari. Itu berarti 365% per tahun. Dan dengan memperhitungkan bunga majemuk, kamu sekarang berutang beberapa kali. Lebih banyak daripada pinjamanmu. Ratusan ribu kebangkrutan terjadi setiap tahunnya di Amerika. 70% startup gagal di tahun pertama mereka. Dan 25% lainnya beberapa tahun ke depan. Kamu benar-benar tidak punya cukup uang untuk ini, Arnold. Kamu harus bekerja selama 10.000 tahun ke depan.
Kejut, kamu sudah masuk portal dimensi lain dan alam semesta melemparkanmu ke dalam game GTA 5. Selamat datang di Los Santos. Apa kamu siap untuk menjadi orang terkaya dan terkuat di kota ini? Masuk ke mobil dan ayo jalan. Ini Michael, salah satu dari 3 karakter utama dalam game ini. Apa misi pertamanya? Tunjukkan keterampilan menembakmu, Arnie. Jadi, langsung ke intinya. Bukan rahasia lagi bahwa Los Santos adalah kota yang penuh kriminalitas dan juga sangat berbahaya. Sebagai permulaan, aku sarankan untuk mengubah image-mu. Kalau tidak, kamu bisa terlihat seperti penggemar Minecraft. Beberapa tato yang brutal tentu saja tidak ada ruginya. Sekarang kamu menjadi gangster sejati siap merampok bank. Ini rencananya. Masuk gedung dengan tenang, tembak kaca lapis bajanya, ledakan pintu lemari besi, dan ambil semua emasnya. Sekarang saatnya selamatkan dirimu. Untuk berlari lebih cepat di GTA, kamu tidak perlu berlari, tapi melompat. Tahukah kamu bahwa berat dari senjata dan emas yang kamu bawa saat ini adalah lebih dari setengah ton? Tapi di GTA tidak masalah. Mereka mengejarmu, harus cepat sembunyi. Dan untuk melakukannya sangatlah mudah. Hanya perlu bersembunyi di tempat yang tenang. Dan setelah beberapa saat mereka akan melupakanmu. Wow, lihat, kamu sepertinya sukses, Arnold. Sekarang kamu bisa dengan aman membelanjakan uangmu untuk berpesta, pakaian mahal, beli semua real estate di kota, dan menjalani kehidupanmu yang sangat menyenangkan. Tapi ini akan cepat membuatmu bosan. Apa kamu lupa? Kamu adalah gangster sejati sekarang, Arnie. Oh yeah, kejar-kejaran mobil yang ekstrim. Ini benar-benar keren. Kabur, Arnold, atau kamu bisa tertembak. Naik pesawat terbang, tekan suka jika kalian tahu cara terbang di GTA. Arnold, lompat, lompat! Sepertinya kamu kurang beruntung, Arnold. Entah bagaimana kamu bisa berakhir di telan megalodon raksasa di GTA versi modifikasi. Baiklah, kamu kalah, Arnold. Misi gagal. Tunggu, Arnold, kamu selamat. Apa ini? GTA baru? Kami mengadakan pesta bergaya Among Us, sebuah game populer dengan lebih dari 500 juta pemain, lebih dari permainan apapun dalam sejarah. Dengan 97% pemainnya memainkan versi gratis di perangkat mobile. Tapi sebagian besar pendapatannya didapat dari versi PC berbayar. Tentu saja kita memainkan versi gratisnya. Jika gratis, aku juga akan ikut bermain. Ada alasan khusus aku memilih coklat, karena dia 65% lebih jarang dikeluarkan. Dalam lebih dari 90% pemilihan, orang memilih mengeluarkan hitam. Dan itulah warna yang kau dapat, Arnold. Kita mulai permainannya. Hal yang terpenting adalah bertindak cepat karena kau bisa terbunuh setiap saat. Dan ini dia pembunuhan yang pertama. Jangan cemas, di sini kita punya banyak detektif. Dengan cepat mereka tahu bahwa kau bukan penipunya. Ups. Aku yakin di sini kau benar-benar dijebak, Arnold. Ini waktunya untuk pergi sebelum kau dilempar ke luar angkasa. Kau harus selesaikan tugas dalam permainan untuk menjelaskan kepada pemain lain bahwa kau bukan penipu. Ups, ruangan ini sudah dipakai. Jangan ganggu pasangan ini. Ada satu tugas baru. Kau harus memadamkan api di ruang kelistrikan. Sepertinya itu berhasil. Mereka percaya padamu. Ayo, bantu pemain ini. Sepertinya aku melihat alat pemadam kebakaran. Arnold, ada yang benar-benar ingin menjebakmu. Terlebih, berdasarkan statistik, ruang kelistrikan dan ruang admin adalah tempat paling berbahaya. Jika kau memang seorang penipu, kau harus ledakan mesinnya dan menangkan permainan. Tidak berhasil. Itu keren, Arnold. Jadi kau bukan penipu. Selamat. Hati-hati. Kena kau, kawan. Maafkan aku. Kita sudah bersenang-senang. Tapi kini kita harus berpisah. Gadis ini adalah Inako. Dia punya 1,5 juta pengikut di Instagramnya. Dan penghasilan $32 per jam. Itu berarti $278.000 setahun. Tunggu, kemana dia pergi? Di sana, Arnold, jangan biarkan dia kabur. Wow. Ini Seiko Sidori, mantan kapten Skyguard. Saat masih kecil, dia diterima di Korps Nirwana, tempatnya melindungi negaranya dari Shinigami, vampir, bajak laut, dan Girls Unpanzer. Saat semua temannya berpaling darinya, dia ditinggal sendirian dengan kegelapan di dalam dirinya.
Arnold, kini kau berada dalam genre anime paling populer, shonen. Shonen adalah kisah pahlawan yang memulai dari dasar, lalu berhasil mencapai puncak. Akhirnya mengalahkan lawan utamanya. Kau harus latihan keras untuk makin kuat dan memahami filosofinya. Maju, hanya itu caranya. Perkenalkan budaya SMA anime, periode penting dalam hidup semua remaja anime. Oh iya, aku lupa bilang. Dalam anime, setiap gadis itu sempurna. Bagi beberapa pria, ini taksiran persyaratan lebih tinggi bagi pasangan mereka. Seringkali, persaingan ini dimenangkan oleh waifu, istri yang lelah. Arnold, tampaknya kau terlahir untuk berada dalam anime. Utopia seperti ini hanya bisa dicegah oleh Gundam dari genre mecha dan kaiju. Untuk menciptakan anime, kau harus menggambar manga dulu. Manga hampir mirip dengan buku komik, tapi dibaca dari belakang ke depan. Di Jepang, mereka memakai lebih banyak kertas untuk mencetak manga daripada tisu toilet. Anime bertumbuh dari animasi murah menjadi industri yang berkembang pesat. Omong-omong, kedua gadis itu adalah saudari angkatmu. Jangan cemas, ini tidak masalah dalam genre ecchi. Itu dia. Kau sudah siap untuk pertempuran ini. Lepaskan bankaimu. Jangan siakan Furyokumu. Hajime, manfaatkan kekuatan pendiri Titan. Kendalikan Rietsumu. Seiko Shidori lemah. Hanya kegelapan yang tersisa untuknya. Dan kau dapat cahaya yang diberikan kepadamu oleh persahabatan. Ingatlah untuk apa semuanya ini. Jangan biarkan siapapun menjatuhkanmu. Ayo kita main game populer yang semua orang tahu. The floor is lava. Tapi kali ini lavanya sungguhan. Ini keren kan? Inilah akibat yang ditimbulkan oleh game anak-anak ini. Yaitu bencana global. Jangan sentuh lantainya, Arnie. Suhu lava bisa mencapai 1200 derajat Celcius. Kamu bisa bergerak menggunakan benda apapun yang terlihat. Tapi ingat, kursi akan terbakar hanya dalam waktu 3 detik. Tempat tidurmu akan lenyap dalam waktu 5 detik. Dan TV-mu akan meleleh lebih cepat dari tayangan satu iklan televisi. Ayo sekarang naik ke atap. Hei, jangan sampai jatuh. Jika badanmu jatuh ke dalam lahar, tubuhmu akan mengalami luka bakar serius yang akan menghancurkan semua ujung syaraf dan merebus lemak syapkutanmu. Tapi sisi baiknya, kamu bahkan tidak akan sempat merasakan bagaimana lava membakarmu sampai ke tulang. Ayo cerdaslah sedikit kawan. Oh sial, dasar bodoh. Material logam sangat mudah menjadi panas. Dasar idiot. Tapi tenang saja. Walaupun jatuh, kamu tidak akan tenggelam. Lava tidak secair seperti yang terlihat. Malah sebaliknya, kepadatannya bahkan lebih tinggi daripada beton. Untuk berjalan di atas lava, kamu perlu sepatu bot asbes khusus seperti yang digunakan oleh para ahli geologi. Wow, ini semakin panas. Di suhu ini, semua air di lautan akan mendidih dan berubah menjadi panci besar sup ikan. Saatnya menyelamatkan ikan terakhir di dunia. Tapi, sebenarnya yang terburuk bukanlah lahar panasnya, tapi apa yang terjadi saat lahar sudah mendingin. Saat kehilangan suhu, lava menciptakan awan uap dan gas asam. Dan itu mengandung partikel kaca yang sangat kecil yang berbahaya bagi manusia. Tapi jangan khawatir, tidak lama lagi seluruh dunia akan berubah menjadi Suara gemuruh di tribun penonton. Tampaknya sedang ada duel serius, yaitu duel kartu. Coba lihat kamu dapat kartu apa, Arnie? Mungkin ada sesuatu yang menarik. Oh, astaga. Di tahun 1993, Magic the Gathering mendorong kenaikan nilai permainan kartu yang dikoleksi. Harganya tergantung pada keunikan kartu dan juga kondisinya. Sebagai contoh, kartu termahal yang menampilkan Pikachu dihargai sebesar $5.275.000. Tapi hanya dengan memasukkannya ke dalam saku, nilainya langsung turun menjadi hanya $50. Itu tidak akan berhasil, Arnold. Kalau mau yang terbaik, kamu dan temanmu harus menjadi pelatih Pokemon yang sesungguhnya. Berdiri di satu tempat dan tidak kemana-mana sepanjang hidupmu. Ya, sebagian besar di dunia Pokemon, para pelatih melakukan hal ini. Hingga juara berikutnya datang dan akan menggilas kalian menjadi debu. Tapi itu bukan bagian terburuknya, Arnold. Berdiri di satu tempat terlalu lama tidak sehat untuk usus. Berkurangnya aliran darah akan mengganggu kinerjanya dan sebabkan sembelit. Setelah seminggu, kakimu akan memar seukuran koin. Setelah setahun, tulang belakangmu akan berubah bentuk dan tulang pinggul akan menekan semua organ tubuhmu hingga ke paru-paru. Sebagai pelatih Pokemon,
kamu harus punya saingan. Dan inilah dia, Seiko Sidori. Lihatlah, dia mengumpulkan lencana dari semua liga. Dia bahkan mengalahkan Whitney Miltank. Orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil, tapi dia dapat 2 kartu holo dari mereka. Tapi hebatnya, dia berhasil melakukan speedrun Pokemon Rangers sambil melakukan operasi jantung terbuka. Tahukah kamu bahwa speedrun muncul tahun 70-an bersamaan dengan dirilisnya video game pertama? Rata-rata gameplay Pokemon Red dan Blue di Game Boy adalah 25 jam. Sedangkan rekor speedrunner adalah 1 jam 50 menit dan 17 detik. Lihatlah, lebih cepat dari merapikan tempat tidurmu. Lupakan yang sudah kukatakan padamu, Arnold. Lencana dan operasi jantung tidak akan berarti jika kamu tidak percaya pada Pokemonmu. Seiko Sidori hanya percaya pada kekuatan. Tapi kekuatan yang sesungguhnya adalah kemampuan untuk mencintai dan memahami. Sepertinya hari ini kau sudah bermain terlalu lama, Arnie. Satu-satunya solusi yang masuk akal adalah tidur. Selamat tidur, Arnold. Menghabiskan sepanjang hari bermain video game pasti akan terlihat jelas. Setelah kesenangan semacam itu, sesuatu yang buruk bisa terjadi. Misalnya, kelumpuhan tidur. Tidur REM adalah keadaan di mana tubuh tidak bisa bergerak. Dalam kondisi kelumpuhan tidur, otakmu terbangun, tapi ototmu tetap tidak bergerak. Jadi kau bisa melihat dan mendengar, tapi tidak bisa bergerak. Pada saat seperti ini, halusinasi mulai muncul dan rasanya seperti ada iblis yang menduduki. Tapi ini tidak berlangsung lama. Ada apa, Arnie? Apa kau takut tidur dalam gelap? Sekitar 10% manusia di bumi menderita nyctophobia, rasa takut akan gelap. Para ilmuwan percaya bahwa hal ini diturunkan secara genetik. Para leluhur kita takut dimakan oleh para predator di malam hari, sehingga imajinasi kita menggambarkan bayangan paling mengerikan dalam gelap. Sepertinya ada seseorang di balik jendela itu. Di dalam peringkat para pengecut di dunia, kau, Arnold, mendapat peringkat pertama. Semua rasa takut dibentuk di dalam amigdala otak. Perasaan takut dibentuk dalam kantung kecil berukuran 1,5 cm ini. Ada kejadian nyata di mana amigdala seseorang hancur karena penyakit Urbach-White. Hal ini melumpuhkan respon rasa takut secara permanen. Tapi ini tentu saja tidak berlaku untukmu, Arnold. Kau takut pada segala hal, bahkan bayanganmu sendiri. Oke, aku nyalakan lampunya. Hanya agar kau tahu, tidak ada siapapun di sini. Tapi tidur dengan lampu menyala juga merupakan ide buruk. Hal itu menekan jumlah melatonin yang diproduksi saat tidur, yang bisa mengakibatkan kelebihan berat badan. Karena itu, pilihannya sangat jelas. Agar kau ini tidak menjadi orang gemuk yang berperut gendut, kau harus tidur dalam gelap. Iya, tidur dengan perasaan ada orang lain di dalam kamar bukanlah hal yang mudah. Mungkin itu hanya imajinasimu. Atau mungkin tidak. Apa kamu tidak bosan membuat gambar menggunakan kecerdasan buatan? Wow, kamu mau mengunggah gambar itu ke Tinder? Kamu pikir akan ada yang suka? Mustahil, ada pesan baru. Kamu diajak berkencan, Arnie. Foto lugu media sosialmu ini, seperti jutaan foto lainnya, merupakan bagian dari database pengenalan wajah di jalan. Di Amerika Serikat, setiap detik orang dewasa ada dalam database dan bisa dilacak dengan bantuan 50 juta kamera jalanan. Karena itu, kecerdasan buatan dengan kemungkinan 99% akan menemukanmu dimanapun kamu berada. Tapi, kecerdasan buatan tidak bisa membantumu mengatur lemari pakaian. Lagi pula, sulit untuk memilih di antara 2 kaos hijau. Arnold, yang penting adalah jadilah diri sendiri dan bersikaplah natural. Iya, jangan berlebihan. Basis data populer ChatGPT-3 bisa sebanding dengan 285.000 buku berisi 200 halaman. Kalau seseorang membaca 7 buku dalam seminggu, maka baru setelah 5.470 tahun, dia akan sampai buku terakhir. Kecerdasan buatan bisa mengatasi tugas ini hanya dalam 5 tahun, yang 101,143% lebih efisien dibandingkan dengan manusia. Grogi, aku juga. Dan itu dia. Wow, sangat cantik ya. Bagaimana dia bisa jatuh cinta padamu? Mencurigakan. Apa dia tertawakan leluconmu? Sangat mencurigakan. 10 kali strike berturut-turut, benar-benar mencurigakan. Arnie, kamu itu fotografer yang buruk. Tidak mungkin. Apakah dia robot dengan kecerdasan buatan? Sepertinya dia tidak menginginkan cintamu, Arnie, tapi sesuatu yang lain.
Sebaiknya kamu lari, Arnie. Peluncur granat XM25 menggunakan kecerdasan buatan yang mampu mengenali target secara mandiri dan memilih metode ledakan. Tapi, senjata dengan kecerdasan buatan yang paling populer tetaplah drone. Drone bisa mengenali wajah dari jarak 1 mil dan butuh waktu tidak lebih dari 2 detik. Tapi siapa tahu, mungkin drone ini akan menjatuhkan sesuatu selain dari bom. Arnold, kamu tidak akan dengan mudah menyingkirkan wanita cyber ini. Tunggu, aku punya ide. Apa kamu bawa ponselnya? Cepatlah Arnold, kamu harus mematikannya. Tekan tombol warna merah. Ternyata kau suka sepak bola ya? Kau selalu membuatku terkesan. Kegembiraan itu hanya sebentar. Hati-hati. Atau apa kau sungguh menyukai piksel mati di layar televisimu? Hei, kutu kupret, apa yang kau lakukan? Baiklah Arnold, itu memang sudah watakmu selalu begitu. Nah, itu adalah lompatan kuantum. Tampaknya hasil pertandingan penting tergantung kepadamu. Dan kau sekarang adalah bintang sepak bola Ronaldo. Bukan, maksudnya bukan yang itu. Ini adalah Ronaldo, pemain Brazil. Tapi kau sekarang adalah pemegang 5 bola emas Cristiano Ronaldo, pemain dari Portugal. Saatnya untuk menyerang. Nah, apa yang bisa diharapkan dari bentuk fisikmu itu? Mungkin sebaiknya kau lari dari semua penggemarmu yang sedang murka. Untungnya, kau bisa sembunyi dari jutaan penggemar yang marah di rumah besarmu. Arnaldo, kau berada di rumah pelayan, bodoh. Rumah megahmu letaknya ada di ujung jalan. Rumah sebesar itu pasti memiliki pelayan. Selain itu, ada gym, lalu kolam renang, ruang biliar, spa, dan 2 pintu masuk rahasia yang menjamin bahwa tidak ada jurnalis yang akan melihatmu. Arnaldo, kau di mana? Oh, aku tahu. Coba bayangkan bahwa tubuh Ronaldo hanya memiliki 7% lemak tubuh. Meskipun usianya sudah 35 tahun, menurut laporan biologisnya, kondisi kesehatannya sama dengan tubuh yang berusia 23 tahun. Cristiano mengkonsumsi sekitar 3.000 kalori sehari, yang ia bagi menjadi 6 porsi yang kecil. Aku tahu kau lakukan ini juga, tapi kau tidak olahraga sama sekali. Apa kau berpikir semua ini gampang untuk dijalani? Cristiano memiliki Instagram paling populer di dunia dengan hampir 250 juta subscriber, setara dengan 34% dari populasi Eropa atau 76% dari Amerika Serikat. Dan karena mereka tidak bisa menjangkaumu di dunia nyata, mereka akan gunakan jalur internet. Jadi kau benar-benar sudah mengacaukan semua ini? Sepertinya sudah waktunya untuk kabur dari rumahmu sendiri, bodoh. Benar, ini adalah garasimu. McLaren Senna, Rolls-Royce Phantom, Bugatti Chiron, dan Veyron, dan Ferrari 599 senilai $7 juta. Jangan tergelincir pada air liurmu sendiri. Atau sepertinya itu bisa membantumu berlayar dengan kapal pesiar mewah seharga $6 juta 27 meter. Ya, sepertinya kau menemukan cara menghindari situasi buruk lagi. Arnold, awas! Situasinya tampak tidak bagus, Arnold. Selamat pagi, Arnie Pig. Lihat, ini adalah keluarga Peppa Pig yang terkenal. Kamu sangat beruntung, Arnold. Begitu banyak orang yang ingin berada di posisimu sekarang. Di mana sopan santunmu, Arnold? Keluarga Peppa adalah penduduk asli Inggris yang sangat konservatif dan cerdas. Jadi tolong, jangan permalukan aku. Serial Peppa Pig telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 40 bahasa dan telah ditayangkan di 180 negara. Pendapatan tahunan mereka melebihi $1 miliar. Kira-kira jumlahnya yang sama dengan yang didapatkan oleh Al Capone dan gengnya di Chicago. Apa kamu benar-benar yakin ingin menempatkan bisnis ini dalam bahaya? Ini baru terlihat seperti serial kartun yang sesungguhnya. Mami Pig mengajarimu cara memegang sendok dan Peppa meledek Daddy Pig soal berat badannya. Film serial 3 menit ini dengan cepat dapat banyak penonton. Dan selama ini, para penulis menceritakan situasi kehidupan sehari-hari dan mengajari anak-anak cara menjalani hidup. Arnold, ini bermain genangan air yang terkenal itu. Lihat, semua orang memakai sepatu bermerek. Tunggu, kamu mau kemana? Kita sudah sepakat kan? Arnold, polisi tidak akan mau membantumu karena Mrs. Rabbit, teman keluarga mereka, bekerja di sana. Dan sekarang kamu akan memainkan permainan yang sangat menarik. Babi lapar. Popularitas Peppa telah jauh melampaui pertunjukannya. Hanya dalam 1 tahun, perusahaan ini telah menjual... Wow, ada apa ini? Nah, Arnold, aku rasa cukup. Jaga dirimu ya, sobat.
George, sangat tidak terduga. Dengar, apa yang terjadi jika kamu dikubur hidup-hidup?